keadaan di mana kita itu selalu ingat kepada yang dicintai, itu namanya pengertian cinta. Sesuatu yang telah mengakar di masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak iktirad, tidak bertentangan dengan yaitu Al-Quran dan hadis. Jodoh itu ternyata sudah takdir yang mana tidak bisa dipilih, sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Nah, kembali lagi bersama saya Nurhayati Eka Saputri dalam program Netizen Bertanya, Gus-Gus Menjawab. Nah, kenapa kali ini kita berbeda? Karena kemarin kita membahas tentang puasa, sholat itu dengan kiai-kiai sepuh kita. Nah, sekarang karena kita akan membahas tentang konten mahabbah, nah maka dari itu kita mendatangkan narasumber yang ahli dan expert dalam bidangnya, yaitu Gus Musta'in Nasuha. Apa kabar Gus Musta'in? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Gus ini tuh kita kontennya sangat menarik sekali. Nah, dari netizen itu banyak sekali yang bertanya seperti ini, Gus. Ada yang menarik, tanya itu tentang cintaku kepentok hitungan Jawa. Atau ini ada juga, mau nikah tapi lusan gimana ya? Atau ada lagi, Gus, ini udah diseriusin tapi kandas gara-gara weton. Nah, ini sangat menarik sekali, Gus. Ini teman-teman semua, karena kebanyakan netizen semua dan tim Nuswa Channel juga ini di umur-umur yang riskan nih, Gus, antara 20 awal sampai 30. Jadi ini sangat menarik. Nah, langsung saja, Gus, ini ada pertanyaan mengenai mitos atau fakta antara cinta, agama, dan budaya. Sebelum masuk ke pertanyaan nih, Gus Musta'in, sebenarnya cinta, definisinya itu seperti apa? Nah, menurut Gus Musta'in ini pripun, Gus? Nanti mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadzah Eka Saputri yang saya muliakan, Syekh Rohib Al-Asfahani mengatakan bahwa al-mahabbah, jadi pengertian cinta itu adalah keinginan kita untuk melihat sesuatu yang kita cintai itu khairan, itu baik. Imam Qadhi'iyah di dalam kitab yaitu Asy-Syifa bi Tahqiqil Mustafa mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta adalah yaitu kasratul dzikril mahbub, yaitu maka di dalam kitab yang lain seperti kitab Asrarut Ta'wil wa Anwarut Tanzil atau Anwarut Tanzil, di dalam kitab Tafsir Baydawi dikatakan mahabbah itu mailul qalbi, condongnya hati kepada sesuatu, itu namanya cinta. Kemudian pengertian budaya kami mengambil dari kitab Al-Qadaya wa ma yatafarru anha karya Syekh Salim Ghanim Sadlan. Al-'addah huwa ma yatakarraru fin nufusi maqbulan 'inda dawi tiba'is salimah. Adat itu apa sih? Budaya itu apa? Maka Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair mengatakan bahwa al-'adah muhakamah, adat itu hukum. Adat itu sesuatu yang harusnya kita hormati dan kita hargai. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Adab Syar'iyyah mengatakan, qala Ibnu Uqail fil Funun la yambai al-khuruj anil adda illa fil haram. Tidak dicintai Rasulullah yaitu meninggalkan suatu tradisi yang mana telah mentradisi di masyarakat, kecuali kalau memang tradisi itu merupakan sesuatu yang haram. Agama sendiri menganjurkan kita untuk menghargai cinta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait masalah perkawinan yang tadi telah disampaikan oleh Ustadzah Nurhayati Saputri, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada dua kalimat yang terjemahnya sama tapi maksud tafsirnya berbeda, yaitu kalimat ja'ala dan kholaqa. Antum semua para pendengar yang saya muliakan, kalau membaca ja'ala dan kholaqa, beli terjemah di pasar Sriwedari, maknanya sama, menjadikan. Tapi sebenarnya kalau kita kaji dalam ulum tafsir, makna tujuan daripada ja'ala dan kholaqa itu berbeda. Contoh
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala. Dikatakan, yang pertama khalaqa, yang kedua ja'ala. Kalau kita lihat terjemahnya sama, menjadikan. Tapi terjadi diferensiasi, terjadi distinct di antara keduanya. Kalau ja'ala, kalimat yang jatuh setelahnya adalah kalimat yang mana sifatnya ikhtiarat, harus diikhtiari dulu. Tapi ke setiap kalimat yang jatuhnya itu jatuh setelah khalaqa, sifatnya adalah ingkrah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita pilih. Ternyata di dalam Al-Qur'an yang jatuh setelah ja'ala contohnya khalaqa contohnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jodoh kamu siapa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah masalah punya anak di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun karya Imam Al-Mawardi, punya anak, kebahagiaan itu jatuh setelah ja'al. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Maka enggak mungkin setelah nikah tidur sama istri tanpa menggeh-menggeh punya anak, enggak mungkin itu. Ya harus ikhtiar dulu baru punya anak. Seperti itu perbedaan ja'ala dan khalaqa, pengertian cinta, tradisi dan agama di dalam beberapa pendapat ahli tafsir dan ahli hadis serta ahli fikih. Begitu kira-kira mukadimah saya. Lengkap sekali ya teman-teman. Nah, jadi cinta itu tadi yang saya ingat nih ya. Cinta itu kita selalu ingat mengingat-ingat sesuatu yang kita cintai. Betul begitu? Nah, teman-teman, ini pertanyaan sangat menarik dan ini banyak banget. Kemarin saya membuat survei di sosial media, Gus. Saya tanya tentang menurut kalian nikah muda itu kalian pilih nikah muda atau entaran aja gitu. Banyak yang memilih nikah muda ternyata, Gus. Nah, kemudian saya tanya lagi tentang kalian masih percaya nggak sih tentang hitungan Jawa, ngoten. Nah, ternyata di antara sekian banyak pertanyaan itu yang paling banyak itu yang ini, Gus. Cinta ke penggok lusan. Jadi kayak lusan itu kan yang misal yang laki-laki nomor 1, kemudian yang perempuannya nomor 3, ngoten gitu. Nah, ini tuh sangat banyak sekali pertanyaan karena pada bingung. 1 sama 3 udah sama-sama ingin serius, tetapi dari kedua orang tua itu belum merestui. Nah, ini kalau menurut pandangan agama itu seperti apa nih, Gus? Biar nanti teman-teman tuh nggak salah ketika harus mempercayai atau enggak, itu nanti biar teman-teman bisa paham, ngoten, Gus. Jadi ketika itu sudah diyakini oleh orang tua, selama masih bisa kita tinggalkan, masih bisa untuk kita tinggalkan, maka itu sangat bagus sekali. Hitung-hitungan tuh banyak sekali di dalam kitab, misalnya di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, di dalam kitab yaitu Mamba'usulil Hikmah, di dalam kitab yaitu Abi Ma'asyar Al-Falahi. Ada sekitar 19 kitab yang membahas masalah itu, 19 jilid besar, kami memiliki sanadnya. Banyak cara untuk menghitung apakah orang ini cocok atau tidak. Bisa menggunakan abjadun, bisa menggunakan 1, 2, 3, bisa menggunakan dan banyak cara. Bisa menggunakan cara A tidak cocok, bisa menggunakan cara B dan cara C. Sebenarnya para ulama ahli hikmah telah membahas itu di dalam kitab-kitab mereka. Cuman ketika ketika misalnya ada hitung-hitungan seperti itu, apakah kemudian syariat membenarkan? Kami telah membawa kitab ingin kami baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam Ibnu Ziyad di dalam kitab Khuyatut Talkhis Al-Murad bi Fatah bin Ziyad mengatakan, mas'alatun idza sa'ala rajulun akhar hal lailah kada aw yaumun kada yasluhu lil aqdi aw naqlah fala yahtaju ila jawab. Kalau ada orang bertanya, hari ini tuh hari baik nggak sih untuk acara perkawinan? Orang ini sama orang ini cocok nggak sih? Ini anak pertama, anak ketiga itu bagus nggak sih untuk dinikahkan? Wah, Paing sama Wagi itu bagus nggak sih untuk dinikahkan misalnya? Ngalor ngidul itu bagus nggak sih untuk dinikahkan gitu? Nah, seperti itu, maka menurut jumhur daripada ulama ahli fikih nggak usah dijawab. Kenapa? Li'anna syari' naha an i'tiqadi dzalik. Karena syariat itu melarang kita mempercayai itu semuanya. Cuman di sini ada pendapat wa dzakara Ibnu Farqah
Ada seorang ulama daripada salah satu ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu di dalam kitab Manahij Turuqil Bahts memiliki 153 mujtahid. Lah salah satunya beliau mengatakan annahu idza kanal munajjim yaqulu ya wa ya'taqidu annahu la yu'assiru illallah. Andaikan dia tetap pakai hitung-hitungan lah dalam rangka untuk meyakinkan, semakin memantapkan ini enggak anak pertama dan anak ketiga misalnya, untuk meyakinkan dan lebih dan dia tetap beriktikad yang memberikan asar itu adalah tetap Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu adalah fahadhihi indi la ba'sa fi, hukumnya enggak apa-apa. Artinya andai kan misalnya pakai hitung-hitungan dalam rangka ya biar mantep aja, tapi dalam iktikad kita meyakini tetap Allah nanti yang menentukan. Andai kan sudah dihitung kok ternyata tetap kurang bagus, itu tetap takdirnya Allah. Maka menurut Imam Ibnu Farkah di dalam kitab Huyatul Talkhis, hukumnya enggak jadi masalah. Cuman kalau beriktikad, orang ini sukses, orang ini enggak sukses karena gara-gara hitungan, hukumnya haram, hukumnya syirik, itu hukumnya enggak boleh. Yang jelas saran saya ketika misalnya ada iktirad antara syariat dengan hitung-hitungan itu, maka diutamakan syariat. Masabata bisyar'i muqaddamun ala ma tasabata bil batin. Apa yang telah ditentukan oleh syariat maka harus kita utamakan. Jangan sampai kemudian gara-gara kita mengikuti tradisi yang tidak ada di dalam syariat, kita mengalahkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau memang masih bisa untuk mengikuti keyakinan orang tua, itu lebih bagus. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ala Syarh Sunan Tirmidzi, kalau bisa memang kita tidak jafa ummah, tidak, yaitu meninggalkan tradisi yang diyakini orang tua selama tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ya, berarti kalau menurut syariat itu kita mengutamakan syariat dulu dari tradisi. Tetapi jika kita masih mempercayai tradisi, ya alangkah lebih baiknya itu tetap kita teguhkan, tetap diikuti gak apa-apa, asalkan tetap beriktikad itu hanya untuk meyakinkan saja. Semua tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap sah, dan itu ditulis juga di dalam kitab Tuhfatul Murid, salah satu daripada syarah Jawahirut Tauhid. Nah, kalau tadi ketika kita masih meneguhkan tradisi tadi, Gus, kan ada yang orang tua yang masih percaya dan memang benar-benar tidak boleh antara 1 dan 3 nah, sedangkan di sisi lain itu kita benar-benar sudah serius dengan si A misalnya. Nah, apakah ada jalan ketika untuk meyakinkan orang tua itu supaya orang tua merestui Bismillah, tidak ada jalan lain kecuali yang pertama, memang di dalam kitab Jami'ul Bayan At-Tabari, tafsir Tabari, dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ada satu iblis yang akan selalu menggoda orang tua untuk mempersulit anaknya di dalam perkawinan. Di dalam kitab itu disebut iblis awar. Orang tua itu akan cenderung mempersulit anaknya, khawatir dan seterusnya. Kamu tuh yang pertama, ketiga dan seterusnya. Itu akan selalu ada. Maka Sayyidina Umar mengatakan iblis awar ini iblis yang paling sukses untuk menjadikan, yaitu orang menjadi ahli nerakanya Allah karena mempersulit anaknya untuk dinikahi atau menikahi daripada seorang perempuan. Ini yang pertama. Jadi kenalkan orang tua dengan syariat. Yang kedua adalah yakinkan bahwasanya kita itu maksudnya anak pertama sama anak ketiga misalnya itu memiliki komitmen yang baik. Kenapa anak pertama dan anak ketiga tidak boleh menikah misalnya? Anak pertama kan cenderung untuk memimpin, anak ketiga juga cenderung untuk menurut beberapa pribun Jawa itu kan manja dan seterusnya, juga pengen piano, makanya tidak cocok. Sebenarnya selama ada komitmen bersama maka bagus sekali. Maka Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan wa yustahabbu ayatasaddaqu amama kulli dzi amrin muhim. Kalau pengen selamat dari itu semuanya maka sedekah. Dengan sedekah maka akan aman. Maka ketika misalnya adik ngungkuli mbaknya ya Pak, itu apa itu? Adik melangkahi mbaknya. Apa yang dilakukan oleh orang Jawa? Apa solusinya? Para ulama memberikan solusi. Orang Jawa meyakini dengan cara apa? Nyodakoi mbake kelambi, nyodakoi mbake dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah syariatnya Rasulullah SAW. Yang jelas jangan sampai kemudian kita menunda perkawinan atau melarang anak untuk melakukan perkawinan gara-gara hitungan-hitungan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Banyak cara menghitung, banyak. Tidak hanya pakai jilu,
bisa pakai abjadun, bisa pakai cara yang ada sekitar 10 cara menghitung. Nah, kita cari yang pas kira-kira begitulah untuk meyakinkan gitu. Berarti ini Agus, ini juga ada pertanyaan yang tapi sudah terjawab. Ini pertanyaan seperti ini. Ini ada dari sosial media, tapi tidak ingin disebutkan namanya, dari anonim nonton. Sekitar 3 bulan yang lalu, saya merasakan kejadian mau diseriusin. Terus ujungnya kepenggak hitungan Jawa. Ya tentang weton yang tadi yang dimaksud Gus Tain, wage dan paing. Wage dan paing. Nah, itu dan orang tua saya kekeh banget tidak boleh lanjut karena jatuh wetonnya itu gehing atau wage paing. Nah, di sisi lain kita kan juga tidak boleh percaya banget dengan gituan. Tapi kita kan juga harus berbakti kepada orang tua. Nah, pertanyaannya itu bagaimana menyikapi hal tersebut, tapi sudah dijawab oleh Gus Mustain, yaitu kalau ingin menyikapi hal tersebut, kalau memang benar-benar berkomitmen ingin serius berdua antara perempuan dan laki-laki, memberi tahu tentang syariat kepada orang tua ngoten gitu sih. Dan memberitahu bahwa banyak cara menghitung, tidak hanya dengan cara itu saja. Banyak cara untuk menghitung. Banyak cara untuk menghitungnya. Nah, itu teman-teman pertanyaan dari teman-teman tentang lusan, wage dan pahing sudah terjawab oleh Gus Mustain dengan lengkap dan jelas sekali. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang permasalahan kalian bisa banget nanti bisa DM Instagram Nuswa atau komen di YouTube-nya Nuswa Channel, atau juga biasanya kalau mau ada konten saya akan buat survei di sosial media terlebih dahulu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan Nuswa Channel, dan terima kasih Gus Mustain sudah meluangkan waktu untuk kita walaupun jadwalnya itu sangat sibuk sekali teman-teman. Jadi untuk mendatang Gus Mustain itu kita harus mengatur waktu sedemikian rupa nih Gus nih. Sangat luar biasa. Nah, sekian dari saya Nur Heteka Saputri dan Gus Mustain. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nuswa Channel dan share ke teman-teman kalian. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.